Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu, akang teteh semua yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita bisa berjumpa dalam kelas review Al-Qur'an ini kembali lagi alhamdulillah. Yang mana insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendulang ilmu dari guru kita yang kita muliakan karena Allah, Ustadz Risyan Taufik insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu telah berhadir di tengah-tengah kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga setiap amal-amalan kita di subuh kali ini Allah kali lipat gandakan dan Allah hitung sebagai pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa, insya Allah sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kami mempersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan peralatannya, starter kit-nya. Di antaranya adalah yang pertama pasti meluruskan niat. Kemudian yang kedua di antaranya adalah kita menyiapkan Al-Quran dan menyiapkan peralatan tulis. Sehingga setiap ilmu-ilmu yang akan kita dapat, transferan ilmu yang akan kita terima dari guru kita, bisa kita catat dan bisa kita ikat dalam tulisan-tulisan kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya mari sama-sama kita membuka dulu Quran Surat Al-Insyiqaq. Lagi Quran Surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq itu bunyi depan suratnya idza samaun syaqqat. Nah, itu bisa dibuka sama-sama Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita tilawah dulu ya. Sebelum kita mendulang ilmu dari guru kita, sama-sama kita bertilawah dulu Quran Surat Al-Insyiqaq. Insya Allah Quran Surat Al-Insyiqaq ini akan kita tilawah bersama-sama. Insya Allah kami pimpin dari host dari ayat 1 sampai dengan ayat 15 insya Allah. Surat Al-Insyiqaq sudah dibuka semua Bapak Ibu. Surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 15 insyaallah ya. Baik, sambil menunggu pelan-pelan kita akan mulai. Quran Surat Al-Insyiqaq 1 sampai 25 ternyata nih ya. Kita akan selesaikan satu surat karena hanya satu halaman insyaallah. Untuk menambah keberkahan di pagi hari kita. Bagi yang baru saja bergabung, kami ucapkan ahlan wa sahlan di kelas review Quran. Insyaallah kita akan bertilawah Quran Surat Al-Insyiqaq, Bapak Ibu sekalian. Quran Surat Al-Insyiqaq ini adalah Quran surat nomor surat ke-84. Insya Allah kita akan bertilawah dari ayat pertama sampai dengan akhir. Sehingga mudah-mudahan setiap bacaan-bacaan kita ini mampu melembutkan hati-hati kita. Ya mungkin saja selama satu malam ini atau 2 malam atau bahkan 1 pekan ini kita telah lama tidak membuka-buka Al-Quran. Nah maka pada kesempatan pagi hari ini di kelas review Al-Quran ini mari sama-sama kita membuka kembali hati kita, telinga kita, dan pendengaran kita untuk sama-sama kita bertilawah Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan 25. Insya Allah ya Bapak Ibu ya, kita akan tilawah dulu. Baik, kita mulai tilawah kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق Allahul Azim. Alhamdulillah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah bertilawah pada kesempatan subuh kali ini satu surat yang Allah beri nama dengan surat Al-Insyiqaq. Maka Bapak Ibu, sampailah kita pada acara inti kita di kesempatan subuh kali ini. Mari sama-sama kita siapkan alat tulis kita relakan sejenak waktu kita untuk bersama-sama kita menerima transferan ilmu dari guru kita terkait dengan penegasan kejadian kiamat yang akan disampaikan sesaat lagi. Bersama kita telah bergabung Ustadz Risyan Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Masya Allah, tabarakallah, ini baru pulang dari tanah suci nih, Masya Allah. Oh, antum juga ahlan ya. Barakallah fiik Ustadz. Ustadz, kepada Ustadz ini sudah ditunggu oleh jamaah Insya Allah ya. Pada Ustadz, tafadhal mashkuran. Baik, syukran Ustadz Silmi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah tentu ini merupakan nikmat yang paling agung bagi kita semua, yang harus kita syukuri dengan senantiasa mengisinya dengan apa-apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, teladan kita, uswah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada siapapun di antara kita selaku umatnya yang masih berupaya patuh, taat, mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, pejuang subuh, mujahid-mujahidah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita di juz 30 ya, kajian review Al-Qur'an. Kita sama-sama mentadabburi Al-Qur'an dan mengkaji tafsirnya yang sumber utamanya diambil dari tafsir Juz Amma Universitas Islam Bandung. Kemudian surahnya yang akan kita bahas adalah lanjutan surah kemarin, surah Al-Insyiqaq, surah ke-84 di posisi letak surahnya di jumlah ayatnya 25 ayat. Kalau mengulang sedikit di ayat awal atau di pembahasan awal tentang penjelasan atau keadaan hari kiamat yang begitu dahsyat dan ngerinya, karena al-insyiqaq itu artinya terbelah. Tempo hari sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, kita sama-sama memahami Al-Qur'an ini dari juz 30 ini. Niat pertamanya agar apa yang kita baca, biasanya kita membaca dalam sholat sering ayat-ayat atau surah-surah ini. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan terbayangnya ayat yang kita baca mampu meningkatkan kualitas khusyuk kita dalam sholat. Tempo hari Rabu tidak salah, kebetulan ikut sholat subuh berjamaah di Masjid Darul Hikam. Imamnya kan membaca surah ini. Nah, ya, jadi ketika membaca surah Al-Insyiqaq, wah terbayang apa yang kita bahas tentang terbelahnya langit ya, sama unsyaqqaq, Al-Insyiqaq terbelah ya, yang imam ketika baca ini, mengapa imam itu enak yang fasih bacaannya, karena membuat yang mendengarnya atau makmumnya bisa lebih menghayati ketika baca. Imam ini naik di ayat innaka ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Nah, jadi nadanya agak naik ke atas. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Bahwa manusia itu sudah kadihun, kadhan, sudah bekerja keras, sudah melakukan upaya ya. Yang kafir bekerja keras, yang mukmin juga bekerja keras. Dua-duanya bekerja keras dunia ini. Karena hidup dunia ini ya hidup menanam, berjuang. Yang namanya di dunia ini kadihun, bekerja keras, capek. Ya. Yang kafir capek dengan kekafirannya, yang mukmin juga capek dengan mukminnya, dengan iman-imannya, dengan ketaatan-ketaatannya. Ya, ini dipandang dari ayat ini. Tidak ada yang hidup tidak kadihun begitu ya, tidak bekerja keras. Ya, kita tahu tidur saja terus-menerus ya, capek. Aduh, capek kenapa? Tidur terus sampai begitu. Kerja terus juga capek, istirahat terus juga capek. Ya. Yang senang aja capek, yang bahagia juga capek, yang sedih juga capek begitu ya. Jadi ya begitulah hidup di dunia. Memang kadihun, bekerja keras. Nah, hanya saja dijelaskan di ayat berikutnya ada dua kelompok al-ashqiya, ya, ada yang kelompok
yang disebut dengan durhaka, ya, yang di sini disebutkan dengan golongan kanan, ya. Kemudian ada juga golongan kiri yang nanti cara penerimaan kitabnya yang berbeda. Itu mungkin sekilas ayat sebelumnya. Jadi bagi kita yang merasa lelah, capek, maka jadikan lelahnya apa? Lillah. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak capek hidup di dunia. Kalau kata Doel Sumbang, ada liriknya yang terkenal bahwa hidup di dunia ini memang capek gitu ya. Ker senang, capek seri, ya itunya. Ker susah, capek cerik, ya begitu ya. Jadi senang juga capek tertawa, sedih itu capek menangis. Jadi memang capek begitu ya lagunya Kang Dadang, Ulang Sadang Serang gitu ya, kalau yang pernah atau penggemar Doel Sumbang. Jadi memang penuh dengan kerja keras, innaka kadihun ila kadhan famulaki. Namun kita berharap kerja keras kita, lelah kita lillah, sehingga kita tergolong kelompok kanan, kelompok yang menerima buku catatan dari sebelah kanan. Dan di ayat selanjutnya, ayat 16 sampai 25, ini penegasan kembali tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Kenapa ditegaskan kembali? Karena masih saja ada yang tidak percaya dari golongan musyrik. Dengan begitu banyaknya bukti-bukti yang dijelaskan, dengan begitu banyaknya mujizat yang ditampakkan, tapi mereka tetap kafir, tetap musyrik, dan tidak mau menerima ayat-ayat ini. Sehingga mereka terkategori orang-orang yang kafir. Izin saya untuk men-share. Nah ini surah Al-Insyiqaq. Ini alhamdulillah ya. Di subuh hari ini kita bisa berkumpul kembali. Saya terakhir ikut yang ini, yang kajiannya Ustaz Faisal nih. Berikutnya belum sempat lagi Ustaz Silmi. Alhamdulillah nih bisa melihat ikhwah semua. Oke, sudah nampak ya? Ya. Sebentar, saya ya, baik, kita baca ayatnya dulu, kita terjemahkan ayat dulu, ayat 16 sampai ayat 25. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Kalau diperkata fa maka la itu tidak. Uqsimu, aku bersumpah. Ya. La ini bisa bermakna tidak, atau juga bisa bermakna, atau juga tidak diartikan. Hanya sebagai penegasan. Fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah. Nanti kita bahas la ini bermakna apa. Maka sungguh aku bersumpah, uqsimu, di sini Allah yang bersumpah, bi dengan asyafaq, mega merah, cahaya merah. Walaili, dan malam, lail, Lailatul Qadar, malam, lail. Wama, dan apa, wasak, yang meliputinya, menyelubunginya, mengumpulkannya, wasak. Ada ukuran timbangan dalam zakat pertanian bahwa minimal itu 5 wasak. Nah, satu kata. Karena kalau dikumpulkan, nah jadi banyak, nah, ukuran nisabnya itu 5 wasak. Kurang lebih 500 kg panen. Ya. Wasak, dikumpulkan. Atau diselumuti, atau diselubungi. Wal qamar, dan qamar, bulan. Idza, apabila ittasak, sempurna bentuknya, yang sering kita sebut dengan purnama. Sempurna. Sempurna. Tapi kalau dalam bahasa, kalau ke bulan, bukan sempurna, tapi purna ma. Ittasak. Latarkabunna. Ayat 19. La, pasti, tarkabu, rokiba, yarkabu, mengendarai, ya. Dan pasti, kita terjemahkan menjalani. Rokiba itu mengendarai, ya. Kaifa tarkab.
Kamu pakai apa? Kendaraan apa? Bagaimana? Gitu ya. Arkabu sayyarah. Nah, saya mengendarai mobil. Arkabu itu mengendarai. La pasti, ini huruf taukid, huruf penegasan. La pasti, tarkabu, kamu menjalani. Ada nun juga, nun taukid, dan sungguh pasti. La pasti, tarkabu, kamu menjalani, anna pasti sungguh. Jadi penegasan yang dua kali. Betul-betul ditegaskan. Fama lahum, fama maka apa? Pertanyaan, lahum mereka. Fama maka apa? Lahum mereka. La tidak, yuk minun beriman. Masih ingat kaidahnya? Kalau la kesanahnya tidak sukun atau tidak dibuang nun dan dimulai dengan huruf bukan tak, maka itu artinya tidak, la nafi. Kalau akhirnya sukun dan nun dibuang, kemudian setelah la-nya huruf ta, maka itu artinya jangan. Kalau ini kan ya ada, nun juga ada. Ya, jadi la tidak yu'minun, mereka beriman. Fama maka kenapa, begitu terjemahannya, lahum mereka la tidak yu'minun beriman. Wa idza dan apabila quri'a, qara'a, ikra, quri'a dibacakan, alaihim atas mereka Al-Qur'an, Quran, la tidak yasjudun, mereka sujud. Kaidahnya sama, yasjudun, mereka sujud, tidak sujud. Bal bahkan alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, yukadzibun, mereka mendustakan. Wallahu dan Allah a'lamu, lebih tahu, lebih mengetahui, bima terhadap apa-apa yu'un yang mereka sembunyikan. Fabashirhum maka beri kabar gembira, hum kepada mereka. Bashir, beri kabar gembira, hum kepada mereka, bi'adzabin dengan siksa alim yang pedih. Ya. Illa kecuali allazina, orang-orang yang amanu beriman, wa amilu dan mereka mengerjakan as-solihat, solih, kebaikan, lahum bagi mereka ajrun, pahala, ghair, tanpa, tidak, mamnun, Miss Api. Nah, belum ada. itu Memang maha pemberi. Mamnun, terus terberi. Mamnun, tidak terputus. Ya, ada nama Allah Al-Mannan, itu yang maha pemberi. Ya, Al-Mannan. Ya, itu terjemahan perkataannya. Ayo kita sama-sama memahami apa yang disampaikan ayat ini. Nah, ini dia, fala uqsimu bisyafaq, maka sungguh aku bersumpah dengan syafaq, walaili dan malam, wa ma wasaq, ketika menyelimuti, mengumpulkan, menyelubungi, wal qamar dan bulan apabila ittasak, sempurna atau berbentuk purnama. Nah, ini huruf la ini ada dua pendapat. Pertama, la ini, ulama yang menyebutkan bahwa la ini la ziyadah, la mazidah, li ta'kidil qasam. La ini la tambahan. Kalau la tambahan berarti tidak diterjemahkan tidak atau jangan. Tidak diterjemahkan, hanya untuk menegaskan. Fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah. Ya. Yang kedua, la ini bermakna, dan ini yang diambil oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. La ini punya makna la nafi. Untuk apa? Rudda likalamin sabiqin qoblal qasam. Untuk menyanggah, mengingkari perkataan atau pendapatan sebelumnya, sebelum sumpah ini, yaitu sangkaan orang-orang musyrik bahwa tidak ada kebangkitan, ya, tidak ada balasan, tidak ada hari akhir yang kemudian di sana ada balasan. Maka disanggah, lah tidak, bukan begitu. Aku bersumpah, begitu. Ya, maknanya sebagai bentuk penegasan yang
menegaskan sanggahan pendapat orang-orang musyrik yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Bukan, tidak. Aku bersumpah demi syafaq. Itu makna lanya. Nah, ini. Asy-syafaq alladzi huwa al-humratu allati takunu ba'da ghurubi syamsi ila waqti isya. Bahwa syafaq itu adalah cahaya al-humrah, merah, yang muncul setelah ghurubi syamsi, terbenam matahari, waktu maghrib. Ya, setelah maghrib, ya, jadi sudah betul-betul terbenam. Itu kalau langit cerah, ada cahaya merah, syafaq. Itu namanya syafaq. Sampai datang waktu isya, nah, itu ada cahaya merah, mega merah kalau kita sering sebut ya. Nah, itu namanya syafaq. Allah bersumpah dengan syafaq ini. Ya, di waktu senja. Dan kita ada tahu beberapa hadis menyebutkan bahwa syafaq ini kalau ada anak-anak maka segera pulang. Kemudian pintu-pintu tutup. Gitu ya. Ini menjelaskan agar jadi perhatian bagi para orang tua. Waktu syafaq masuk, dan ini dijadikan sumpah berarti ada penegasan untuk kita merenungi ciptaan Allah ini, yaitu waktu mega merah. Anak-anak disuruh masuk, pulang. Kalau dulu waktu masih kecil mungkin ada yang mengalami ditakut-takuti ya. Padahal ini tidak baik. Awas saya kulit katincak begitu ya. Pada pulang begitu, semuanya tertib ya. Dan semuanya ngaji pada maghrib. Nah, ini syafaq. Walaili, dan demi malam, Allah pun bersumpah dengan malam. Wa ma wasaq, ma wa ma wasaq wa ma jama'a wa dhamma. Ya, apa yang mengumpulkan dan menghimpun. Nah, ini kan. Jadi kalau siang itu saya teruskan dulu, wasataro, dan menutup kula makana muntasyiran zahiran, semua yang awalnya tersebar ya, berpencar, zahiran yang nampak, finnahari ketika siang hari. Kalau sudah malam, hewan-hewan juga kembali ke sarangnya, berkumpul lagi begitu ya, kembali ke sarangnya, pulang. Manusia pun demikian. Setelah siang bertebar mencari keridhaan karunia Allah, ya, semuanya nampak, maka waktu malam wasaqo jama'a wa dhamma, berkumpul kemudian kembali ke rumah. Ya. Di waktu malam ini ada ketenangan ya. Makanya dalam surat Al-An'am wa ja'ala laila sakana, dan jadikan malam itu sakana. Sakan itu kan tempat tinggal ya. Sakan ini tenang, sakinah. Kita mendengar kalimat sakinah, dan jadikan malam ini untuk ketenangan, untuk berkumpul, untuk bercengkrama dengan keluarga, menguatkan karakter anak-anak, menguatkan jalinan emosional, jalinan kekeluargaan, jalinan nasab, jalinan kedekatan. Ini malam sangat baik dengan keluarga, ya, sangat baik. Dan demikian juga seluruh semesta ini. Ketika siang itu, wah, cahayanya begitu jelas, nampak sekali. Ketika malam seolah-olah dilingkupi, wasak dilingkupi, ya, seolah-olah matahari ditelan begitu ya, dengan gelapnya malam. Itu malam, dan malam pasti gelap. Dan alhamdulillah ada malam ya, yang membuat kita bisa beristirahat, berkumpul. Allah bersumpah dengan malam. Betapa malam menjadi penting buat kita renungi. Wal qamari, dan bulan qamar, idza tasak, apabila ijtama'a wa takamala wa sara badran, berkumpul ya, bentuknya berkumpul dan sempurna, penuh cahayanya di sini ya, cahaya bulannya, wasara, dan jadilah badron, purnama, badar. Ta'ala al-badru, badron, purnama. Fi muntasafi kulla syahri qamari. Kapan terjadinya purnama? Di tengah bulan qamari. Qamariyah. Muntasafi kulla syahri qamari. Setiap pertengahan bulan qamariyah. Ya, 14, 15, 16. Makanya ada sunnah 13, 14, 15 juga masih bulan. Ada sunnah saum di setiap pertengahan bulan disebut dengan sunnah ayyamul bid. Kenapa? Karena bentuk bulannya penuh seperti telur, bid, telur, dan warnanya cerah putih.
Dan Allah bersumpah dengan bulan purnama ketika sudah dalam keadaan penuh. Ini bagian perenungan kita yang harus kita renungkan. Dan di waktu-waktu ini, waktu-waktu yang Allah jelaskan pada ketiga ini, ada amaliyah yang juga ada anjuran bahwa ketika sudah mulai terbenam matahari syafaq ini, gunakan di waktu merah ini, yaitu pada maghrib, untuk ketaatan, karena maghrib isya itu tidak lama, ya, tidak lama. Maka gunakan untuk ketaatan. Ya, makanya ada program wali kota di sini di Kota Bandung, ya, program maghrib mengaji. Manfaatkan waktu. Waktu malam pun sama. Gunakan untuk ketaatan. Jangan habiskan malam kita, waktu gelap, waktu yang sakanan, waktu yang tenang ini untuk tidur saja. Gunakan sebagian malamnya untuk bangun dan menjalin ketenangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalin sakinah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tahajud. Ya, sempatkan. Kalau tidak mampu setiap hari, sepekan sehari. Ya, sepekan sehari, sepekan sekali. Ya, bisa dimanfaatkan. Tidak mampu sepekan sekali, ya sebulan sekali. Manfaatkan, apalagi dulu ketika Ramadan kita sudah terbiasa bangun sebelum subuh untuk sahur, maka raih ini jangan sampai kelewatan, ya, untuk bisa memanfaatkan sebagian malam, terutama sepertiga malam, sebagaimana dalam hadis qudsi bahwa Allah turun di sepertiga malam, mengabulkan siapa yang meminta, memaafkan siapa yang meminta ampunan. Dan bulan-bulan purnama, ketika malamnya, maka siangnya ada anjuran saum sunnah 3 hari. Saum ayyamul bid. Sekali lagi, kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, maka waktu-waktu itu memiliki keutamaan dan perenungan yang tadabbur, tafakur, ya, yang kita lakukan oleh hambanya. Dan tidak boleh hambanya, makhluk, bersumpah dengan makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 19, ini jawabul qasam, ini jawaban sumpahnya. Allah bersumpah dengan syafaq, Allah bersumpah dengan lail, Allah bersumpah dengan qamar, idza tasaq, maka latarkabunna tabaqan an tabaq. Apa mana latarkabunna? Latalaqunna. Udah sumpah dengan 3 makhluk Allah, dengan waktu-waktu yang tadi disampaikan, kemudian jawab qasamnya pun menggunakan penegasan. Pasti kamu akan mengendarai, menjalani, begitu ya. Dalam suatu tafsir karangan Syekh As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, bahwa makna latar kabuna itu latalaqunna, menemui, talaki. Pasti kamu menemui. Tobakon an tobak. Ibnu Katsir, halan ba'da halin. Keadaan setelah keadaan. Dan juga pendapat yang lain, manzilan ala manzilin. Tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Pasti akan melewatinya. Ya. Ada kehidupan di atas, kehidupan di bawah, ada senang, ada susah, begitu ya. Ada nikmat, ada ternyata musibah. Terus tobak-tobak ini latar kabuna pasti akan kita lalui. Termasuk tobaqatun fi syiddah, tingkatan yang berat sekali, yang keras sekali, syiddah, ba'duha asyaddu ba'din, yang bahkan sebagian yang lain lebih keras lagi. Apa itu tingkatan yang dimaksud? Al-maut wa ma ba'dahu. Dan apa yang terjadi setelahnya. Dan kita pasti menemui satu tobak, satu tingkatan, yaitu kematian. Siapapun di antara kita. Maka harus pandai-pandai, begitu ya. Harus pandai-pandai mengelola hidup kita. Harus pandai-pandai memilah. Ini ketaatan, lakukan. Wah, ini kemaksiatan, tinggalkan. Gak ada yang tahu, hati-hati. Karena kita akan menemui fase yang kita tidak tahu itu kapan. Kematian. Ada rekan kita baru pulang di pesawat, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, ini Ustaz Silmi,
Saya mendengar kabar-kabar duka ini menjadikan kita semakin yakin bahwa kematian itu rahasia Allah. Pertama, Ustadz Kang Dani ya, DKM Masjid, tubuhnya masih ada begitu. Iya, iya. Tubuhnya masih beraktivitas ngaji subuh, bahkan mendokumentasikan, ikut membantu menyebarkan konsumsi, dengar ceritanya. Siangnya ada kabar duka. Ya itulah tobak-tobak itu, tanpa ada yang mengetahui. Ustadz Dadang, beliau juga pernah di Darul Hikam, guru SMA ya, Ustadz Lukman. Ya, kita kenal semua. Wah, dia sering menyampaikan kabarnya di Facebook. Tiba-tiba dengar kabar, wah meninggal. Begitu. Itulah. Kemudian juga sekretaris Yayasan Darul Hikam, ya bendahara ya, Darul Hikam International School, sama Pak Dani. Kita mendengar kabar juga. Ya, orang-orang terdekat begitu. Orang-orang terdekat yang ini lagi sama-sama dengan kita. Dan kita pun akan melalui tobak itu. Yang masalahnya kita tidak tahu kapan. Maka ya udah, perbaiki diri kita sebaik-baiknya, karena kita akan pasti melalui tobakan-tobakan itu. Ke tingkatan-tingkatan itu, terutama kematian. Gitu ya. Nah, sekarang juga kita masih harap-harap cemas tentang Eril ya, alumni SMP Darul Hikam, anaknya Pak Ridwan Kamil. Sampai sekarang masih belum ada kabarnya. Kita mudah-mudahan Allah mengembalikan dalam keadaan selamat. Nah itu, tobak-tobak seperti itu pasti akan kita temui. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum musyrikin. Ini pasti. Kalian tidak akan mungkin terus dalam keadaan jumawa, dalam keadaan di atas. Pasti suatu saat akan di bawah. Maka jangan sombong ketika punya kekuasaan, punya jabatan. Itu tidak lama. Jangan sombong ketika merasa diri di atas. Itu tidak lama. Ada tobak berikutnya yang pasti suatu saat kita akan mengalami, bukan hanya di atas, juga di bawah. Maka mau apa posisi kita ketika di bawah? Mau sombong lagi? Sudah tidak bisa. Ini pengingat bagi kita semua. Dijelaskan juga dalam surat At-Taqabun bahwa kalian akan menemui hari kebangkitan. Dalam Al-Muzammil juga asalnya kalian dalam keadaan muda, anak-anak, kemudian dewasa, dan juga akan jadi tua begitu. Dari dalam tafsir Depag juga disebutkan dulu kalian hanya setetes air, kemudian masuk, dilahirkan, ya, jadi kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya meninggal dunia. Bahkan ada yang tidak mencapai remaja, udah meninggal dunia. Ada yang tidak mencapai tua, sudah meninggal dunia. Itu tobakon an tobak, latar kabunna, kita akan menemuinya. Tugas kita apa? Mempersiapkan. Maka ayat 20, meskipun sudah dijelaskan dengan nyata keadaan yang pasti akan ditemui, sudah disebutkan bukti-buktinya, fama lahum la yu'minun, fama la yamna'uhum 'anil iman. Kurang lebih mana seperti itu. Maka apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Maka kalau bagi kita, ini peringatannya, maka apa yang menghalangi kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa melakukan ketaatan, untuk selalu bersegera dalam kebaikan. Ya, kalau tanya lagi, lalu kenapa sholatnya masih malas-malesan? Kalau pasti kita akan menemui tobak-tobak yang tadi, tingkatan-tingkatan yang tadi, kalau kita pasti akan menemui kematian. Kenapa masih malas-malesan sholatnya? Kenapa masih menunda-nunda sholatnya? Kenapa masih menunda-nunda infaknya? Kenapa masih menunda-nunda zakatnya? Ini menjadi pengingat buat kita. Sementara wujudu mujibatil iman minal adillatil kauniyah wal mu'jizat. Padahal sudah jelas bukti-bukti keimanan kepada mereka kaum musyrikin dari bukti-bukti ayat kauniyah menunjukkan kekuasaan Allah. Tuh, lihat matahari seperti ini, dijelaskan. Malam seperti ini, dijelaskan. Banyak sekali ayat-ayat kauniyah. Wal mu'jizat, dan juga mu'jizat. Apa diantaranya? Al-Quran. Para musyrikin meyakini ini Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh Muhammad. Karena begitu indahnya. Mereka yang paham bahasa Arab, paham sastra, orang-orang yang terpelajar dari kalangan kaum musyrikin, itu meyakini Abu Jahal pun demikian.
tapi mereka tetap tidak beriman. Hada istifhamu inkari. Ini pertanyaan inkari. Istifham inkari itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Famalahum la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Menegaskan bahwa keingkaran mereka betul-betul ingkar. Kekafiran mereka betul-betul kufur. Sampai bukti-bukti dianggapnya atau ditolaknya. Maka tidak masuk. Atau masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Pendapat yang lain, pertanyaan ini bentuknya ta'ajjubun. Ai i'jabu minhum fi tarkil iman. Herannya, anehnya, ta'ajubnya, kok mereka masih tidak beriman? Ya. Bentuk pertanyaan heran, aneh, sudah begitu banyak bukti kita lihat, tapi masih juga tidak melakukan ketaatan. Masih berani melakukan kemaksiatan. Maka dalam sufal tafsir, istifhamu yuqsadu bihi at-taubihul musyrikin la yu'minun. Bahwa istifham ini, pertanyaan ini dimaksudkan sebagai taubih, celaan kepada orang-orang musyrik yang masih saja tidak beriman. Maka kita jangan mengikuti seperti ini. Ayat 21, wa idza quri'a alaihimul qur'anu liyasjudun. Yang ini sudah disampaikan Quran sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, Quran ini bagi mereka yang paham bahasa Arab pada masa musyrik bahkan zaman sekarang, ini Al-Quran mustahil dibuat oleh Nabi Muhammad yang tidak pernah belajar tata bahasa. Tidak bisa membaca, ya, ummi. Maka wa idza quri'a alaihimul Quran, ketika dibacakan kepada mereka Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud. Sujud di sini bukan sujud saja secara fisik, ya. Sujud ini taat pun tidak, diagungkan juga pun tidak, dimuliakan tidak, hormat pun tidak kepada seluruh ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Padahal mereka meyakini ini Al-Quran ini sebuah kalimat-kalimat yang mustahil dibuat oleh seorang manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Ini ayat-ayat Al-Quran betul-betul mukjizat, betul-betul firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi la yasjudun, mereka tidak sujud. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Nah, ketika di Darul Hikam kemarin sholat subuh baca ayat ini, saya pikir akan sujud tilawah, ternyata imamnya tidak apa-apa. Tapi kalau kata Abu Hanifah, ayat ini, ayat sajdah sebutnya, hukumnya wajib untuk sujud. Kalau mazhab Hanafi. Tapi kalau Syafi'i, hukumnya sunnah. Kalau Maliki tidak menyebutkan ini ayat sajdah. Ya, jadi kalau mau sujud, saya sunnah, saya Syafi'i, mau sujud boleh. Atau Hanafi wajib sujud boleh. Atau saya tidak meyakini ayat sajdah, Imam Malik misal, berarti Maliki tidak sujud, tidak apa-apa, hukumnya sunnah begitu, ya. Tapi alangkah baiknya kalau imam khawatirnya, ini kenapa sujud tiba-tiba orang nggak ada ruku. Nah, jadi imam sampaikan, Bapak Ibu ke jemaah, ya, sampaikan dulu. Nanti saya akan membacakan satu ayat, yang ayat itu ada anjuran untuk melakukan sujud tilawah. Maka ketika baca ayat ini, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, berhenti imam, takbir kalau berjamaah, ya, takbir untuk memberikan isyarat bahwa ada sujud tilawah. Allahu akbar, langsung sujud, ya. Makmum ikuti. Nah, makanya harus diberitahu karena kita belum terbiasa, ya. Belum terbiasa ada sujud tilawah seperti ini. Atau ketika baca Quran, ya, atau ketika baca Quran, kita baca Quran, baca tiba-tiba menemukan ayat sajdah ini, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, berhenti dulu bacanya, sujud. Nah, kalau buat sendirian nggak usah pakai takbir, sujud saja, baca doa, sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Sujud, kemudian baca lagi, lanjutkan. Begitu. Ini ayat sajdah, di antara ayat-ayat sajdah. Setelah itu lanjutkan ayatnya, ya. Setelah sujud, berdiri lagi, Allahu akbar. Langsung aja. Balil ladzina kafaru yukadzibun, lanjutkan. Kalau dalam sholat. Nah, bagi mereka yang mendengarkan, kalau bukan dalam sholat, mendengarkan ayat ini, syariahnya, kalau yang baca sujud, maka kita yang mendengarkan sujud. Kalau yang baca Qur'annya, karena kan kita mendengarkan, ya, tidak membaca, hanya mendengarkan,
Ada orang yang sedang tilawahnya dikeraskan, kita mendengarkan dan ia baca ayat sajdah. Misalnya ini, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sujud, maka kita yang mendengarkan ikut sujud. Ya. Kalau ternyata qori yang bacanya tidak sujud, ketika baca ayat sajdah, maka kita yang mendengarkan juga tidak perlu sujud. Ini mazhab Syafi'i. Ini ayat 21 ya. Makanya kalau Abu Hanifah menyebutkan kalau tidak sujud, kenapa dihukumi wajib? Karena orang musyrik tidak sujud kalau dibacakan Quran. Makanya Abu Hanifah memahami ayat ini betul-betul ayat sebagaimana ayat ini. Kalau orang musyrik itu kalau dibacakan Quran tidak sujud. Orang Islam yang sedang dibacakan Quran juga tidak sujud. Bedanya apa dengan musyrik? Makanya Imam Abu Hanifah menyebutkan wajib kalau ayat ini. Sementara ayat-ayat yang lain beda ya hukumnya. Tapi ayat ini dianggapnya wajib begitu. Ayat 22, balil ladzina kafaru yukadzibun. Dan sungguh orang-orang kafir ini mendustakan. Yukadzibuna bil kitab mustamil ala isbat. Mereka mendustakan tentang Quran ini yang berisi tentang isbat tauhid, tentang tauhid. Mereka menolak. Ya, masih mereka menggunakan bahwa perlu adanya wasilah untuk kepada Allah, sampai kepada Allah. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, ya. Mencipta langit semesta, alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beribadah perlu ada wasilah. Siapa itu? Hubal, Lata, Uzza, orang-orang soleh begitu yang kemudian dibuatkan patung. Mereka menolaknya. Wal ba'ts, kebangkitan. Mana mungkin tulang belulang bisa jadi lagi manusia? Mereka menolaknya. Wal wasawab, dan pahala. Wa iqab, juga siksa. Kenapa mereka mengingkari ini? Alasan yang pertama, hasadan li Rasulullah SAW. Iri, dengki. Karena tiba-tiba Rasulullah diakui sebagai pemimpin, begitulah. Khawatir. Rasulullah yang belum ada penegasan dari kaumnya, tiba-tiba naik mengaku sebagai nabi dan khawatir jadi pemimpin. Sementara harusnya saya dulu, begitu ya. Yang pertama. Atau orang Yahudi pun sama di Madinah. Harusnya kan saya dulu, Abdullah bin Ubay. Harusnya saya dulu yang selama ini sudah jadi orang Madinah lama dan digadang-gadang akan jadi pemimpin kota Madinah. Tiba-tiba Muhammad datang sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin, iri. Nah, makanya mereka menolak. Meskipun tauhid itu benar, meskipun ba'ats itu pasti ada. Yang kedua, khaufan min diya'il manafi'i wal marokiz. Khawatir hilangnya manfaat duniawi wal manasib, dan juga kedudukan. Kalau saya mengakui Nabi Muhammad sebagai dan semua yang dibawanya, berarti saya akan ikut Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Saya ya jadi apa? Maka saya akan jadi pengikutnya saja. Saya tidak mau, takut kehilangan kepemimpinan. Ya. Wariyasat, atau pamor, pengaruh kepemimpinan. Ini alasan mereka menolak. Padahal mereka yakin itu benar. Wa im'inadan, atau berikutnya, mereka inadan wa im'anan fil baqa'i ala mereka karena sombong, inad, sombong, menolak kebenaran. Dan yang berikutnya im'anan fil baqa'i ala taqlidil aba'i wal ajdadil wal aslam, yaitu sikap taklidnya mereka terhadap nenek moyang. Ada dulu juga nenek moyang saya begitu, sekarang juga begitu. Ini alasan-alasan orang-orang musyrik, meskipun sudah dijelaskan dengan begitu banyak penjelasan, tapi mereka tetap mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un, maka yu'un itu bermakna yudmiruna wa yakhfuna wa yasirrun, menyembunyikan, domir, wa yakhfuna, itu harusnya yukhfun mungkin ya, untuk dan menyembunyikan dan menutupinya, merahasiakannya. Allah tahu apa yang dirahasiakan. Ya, hati-hati kalau ada orang yang banyak rahasia, mungkin banyak dosa begitu ya. Mungkin tidak semuanya. Tidak semuanya ya, hati-hati. Karena dosa itu memang harus dirahasiakan ya Bapak Ibu. Jangan disebarluaskan. Kalau kita berdosa, jangan dikasih tahu orang lain, udah aja. Sembunyikan. Tapi taubati, perbaiki begitu ya. Jadi kalau ada kesalahan, kalau itu berkaitan dengan manusia atau dengan sang manusia, itu perbaiki dulu. Ya, akui kesalahannya, minta maaf, ya perbaiki. Kalau itu tidak berkaitan dengan manusia, udah jangan disebarluaskan. Jangan saya mah temu nafiknya, gitu ya. Ada orang yang bilang gitu kadang-kadang obrolannya. Abi mah temu nafik, abi osok, kan disebutkan buat perbuatan maksiatnya. Ini kalimat yang
Salah begitu ya. Abi mah munafik lah, kosok lah, berbuat dosanya itu. Ini tidak boleh. Harusnya kalau itu sebuah dosa dan kita meyakini itu sebuah kesalahan, sebuah dosa, cukup kita saja tutup dosa itu, jangan disebarluaskan, jangan dibangga-banggakan, kemudian perbaiki. Jangan jangan ulangi, jangan tinggalkan perbuatan dosa tersebut, jangan ulangi lagi. Dengan kalimat syariatnya taubat. Nah, dan Allah tahu apa yang kita rahasiakan. Ya, karena al-ithmu itu kata Rasulullah SAW, maha kafi sodrika wa karihta an yattali alaihi nas. Bahwa dosa itu apa yang membuat kamu tidak tenang, apa yang membuat dadamu bergetar, bergemuruh, tidak tenang, dan engkau benci kalau diketahui orang lain. Ya, engkau benci diketahui orang lain. Itu sebuah dosa. Makin orang lain tahu, kita makin khawatir, maka kata Rasul itu sebuah dosa. Dan Allah mah tahu mayu'un apa yang disembunyikan. Ya, maka hati-hati, makin banyak ketakutan ya, karena kita menutup-nutupi sebuah kesalahan, tapi kita tidak mau bertaubat. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati. Ya. Tapi kalau ternyata Allah menghendaki itu terbuka, ya, dosa itu terbuka, dan kita belum sempat taubat, ya itu mungkin peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mampu menampakkan apa yang disembunyikan manusia. Ya, punten bisa selingkuh kan. Wah, itu sembunyi-sembunyi. Ya, hati-hati. Kalau kebaikan jangan sembunyi-sembunyi. Kalau bapak-bapak mau menikah lagi, ini buat bapak-bapak, punten ibu-ibu, boleh, tapi jangan sembunyi-sembunyi. Nah, hati-hati itu dosa berarti ya, kalau disembunyi-sembunyi. Jadi kalau menikah terang-terangan saja. Menikah lagi ya, menikah lagi terang-terangan saja. Bilang saja mau menikah lagi. Wah, kan dia diizinkan ya, ya udah jangan. Anjurannya itu satu. Kalau tidak bisa adil, ya, fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau tidak bisa adil, satu. Ya, saya punya kawan, istrinya mengizinkan untuk dia menikah lagi. Ini bukan saya, kawan saya. Tapi kawan saya bilang, berat gitu. Karena kata istri saya, boleh nikah lagi? Boleh. Asal nafkah saya tidak dikurangi, tidak mau dibagi dua. Nafkah saya sebulan 4 juta, maka ketika menikah, tetap 4 juta. Tidak mau dikurangi. Nah, kata teman saya, kalau bab itunya saya mampu. Nggak apa-apa, 4 juta misalkan ya, nafkah buat istri pertamanya mampu. Tapi masalahnya, saya sibuk ngajar di mana-mana, ceramah di mana-mana, begitu. Berikutnya, kalau dua-duanya minta, nafkah batin, misalkan. Aduh, sibuk jadinya, katanya bingung begitu. Kalau tidak, saya tidak bisa adil. Bagian malam ini misalkan istri pertama, dia minta harus memberikan nafkah batin. Malam berikutnya, itu yang saya belum tahu katanya kemampuan saya. Maka dari itu, saya mah satu saja. Harus berpikir ke sana bagi mereka yang mau menikah lagi. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Memang tidak ada syariat, tidak ada aturan untuk minta izin dulu. Iya, tapi juga tidak boleh berdusta gitu ya. Tidak boleh juga berdusta. Wallahu a'lamul biyun. Nah, artinya malah jadi ke sana ya. Tidak apa-apa. Fabashirhum, maka Allah yang Maha tahu apa yang disembunyikan. Fabashirhum, berikan kabar gembira. Ini ejekan sebetulnya. Istimalul bisyarah, menggunakan kalimat bisyarah, kabar gembira, yang asalnya untuk sarah, kebahagiaan, tapi yang disampaikan adalah siksaan. Kenapa? Istihza bihim, untuk mengejek mereka. Maka mereka yang berbuat kedustaan terhadap ayat-ayat Allah, kabar gembira buat mereka apa? Siksaan yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Illalladzina amanu, selalu diselipkan. Satu ayat ini menyelipkan ada orang-orang yang bahagia, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh. Lahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang terus-menerus. Thawabun ghairu maqtu wala nuqus, bahwa pahalanya itu tidak terpotong, wala nuqus, dan tidak berkurang. Ya, jadi kalau dulu kafir, dulu menolak, dulu ingkar, kemudian taubat, dulu suka bermaksiat, kemudian taubat, meninggalkan semua kesalahan dan tidak mengulanginya, berikutnya dia dalam keadaan iman dan beramal soleh, terus beramal soleh, maka pahalanya terus menerus. Ghairu mamnun, tidak pernah terputus,
dan tidak pernah berkurang. Ini pahalanya. Dosanya sudah berhenti kan, sudah ditinggalkan. Ya, maksiatnya sudah berhenti, tidak lanjut di maksiatnya nih. Sudah diperbaiki, sudah taubat, ditinggalkan. Makanya kalau maksiatnya berkaitan dengan sama manusia, perbaiki dulu. Kalau yang sama dengan manusia itu terus-menerus sebelum minta keikhlasannya. Makanya hati-hati kalau udah zalim sama manusia ya, karena dosanya itu berat sekali. Ya, Kiai Haji Atiar Ali dalam khutbahnya di Masjid Salman dulu pernah menyampaikan orang yang koruptor itu, korupsi itu, dosanya terus-menerus, ghairu mamnun katanya. Kenapa? Karena dia belum sempat minta maaf. Karena yang diambilnya uang rakyat, maka harusnya mereka koruptor itu penebusannya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Wah, gitu ya. Nah, dan untuk minta maaf itu harus apa? Takobul ya, harus bertemu, harus betul-betul mendapatkan kerelaan. Nah, kalau belum mendapatkan kerelaan maaf ini dari rakyat Indonesia, maka gue mamnun, maka hati-hati menzolimi orang lain. Hati-hati sekali ya ketika berkaitan dengan menzolimi orang lain. Zalimi itu mungkin, tapi mereka yang beramal soleh, gue mamnun. Ya, beramal soleh, gue mamnun. Itu terus menerus pahalanya tidak akan terputus. Ada hadis yang terkenal sekali, kalau ada seorang yang sholat berjamaah, berbuat baik, terus tiba-tiba sakit, ya, atau dalam perjalanan, maka baginya sahihun mukim, maka dia tetap mendapatkan pahala seperti dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan tidak bepergian. Lihat, ini yang disebut dengan ghairu mamnun. Kalau dia rajin amal soleh, istiqomah begitu ya, setiap saat, kemudian dia ada halangan, maka pahalanya tetap mendapatkan pahala yang sama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Ustaz Silmi. Fadhol. Masya Allah, tabarakallah Ustazi. Satu pertemuan yang sangat mencerahkan di pagi hari ini bersama dengan guru kita, ini luar biasa sekali ya. Banyak insight-insight yang bisa kita catat yang relate dengan kita, tentu masing-masing orang berbeda, namun ini ada satu catatan yang sangat membekas di hati, yakni terkait kenapa orang-orang kafir begitu ya tidak mau beriman, karena ada sebab-sebabnya tadi disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Risyan tadi, terkait dengan adanya perasaan iri dengki, adanya takut kehilangan manfaat duniawi, ada takut kehilangan kedudukan, ada takut berubah nasib, ada juga takut karena mereka telah berpegang teguh pada pendahulu mereka, pada nenek moyang mereka terkait keyakinan mereka. Ini Masya Allah, tabarakallah, satu ilmu baru saat bagi anak pribadi saat, dan mungkin bagi jamaah sekalian juga, mujahid-mujahidah punya dapat insightful yang baru yang bisa dijadikan satu buah inspirasi selama satu pekan ke depan insya Allah. Nah, mujahid-mujahidah yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita di penghujung acara kita karena waktu kita ini terbatas Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau barangkali ada yang ingin sharing terkait dengan pertemuan kita di pagi hari ini, mangga dipersilakan kepada Bapak Ibu. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Boleh juga via chat atau mungkin langsung raise hand juga boleh. Tafadhol masykuran Bapak Ibu nih. Oke. Baik, sepertinya tidak ada nih Ustadz. Kita akan langsung saja nih Ustadz pada kesimpulan kita di catatan akhir gitu Ustadz ya, di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih Ustaz Silmi, Bapak Ibu sekalian. Jadi menguatkan ya apa yang kita sudah bahas di surah Al-Insyiqaq ini, bahwa ada dua golongan yang selalu pasti akan berujung. Ada mereka yang bahagia, ada mereka yang sengsara, maka pilihan itu kembali kepada kita. Kita memilih untuk senantiasa taat, untuk kemudian kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita memilih untuk senantiasa berbuat baik, ya, apapun itu kondisinya, karena itu akan mendapatkan kebaikan serupa. Al-ihsan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat 16 hingga 25 ini menegaskan ada tahapan-tahapan kehidupan bagi manusia yang pasti dilalui. Maka tugas kita adalah menyiapkan diri untuk menghadapinya. Tahapan-tahapan itu pasti kita lalui, maka
siapkan diri untuk bisa menghadapinya. Bapak Ibu, tidak selamanya kita akan bahagia terus, ya. Orang bertakwa aja yang dijanjikannya bukan tidak ada masalah, tapi adanya jalan keluar. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang siapa yang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Tidak Allah janjikan siapa yang bertakwa dihindarkan dari masalah, tidak. Maka siap-siap sabarnya, ya, ketika ada masalah pasti kita akan menghadapinya. Yang kedua, bahwa Allah menjelaskan mereka orang-orang kafir senantiasa ingkar terhadap kebenaran dengan berbagai alasan yang mungkin sebabnya karena kepentingan dirinya. Maka hati-hati kalau sudah kita banyak kepentingan untuk diri, nah ini biasanya menggunakan berbagai macam cara untuk bisa mencapai itu. Hati-hati dengan kepentingan diri, itu kalau dalam bahasa syariahnya hawa nafsu. Nah, udah. Kalau sudah banyak kepentingan diri yang ia dulukan, maka dia akan melakukan segala cara, ya, menggunakan berbagai macam alasan yang sebetulnya ujung-ujungnya dia mendustakan apa yang sebenarnya kebenaran. Dan yang terakhir, ada ancaman siksaan yang perih bagi mereka-mereka yang melakukan hal seperti itu. Mereka yang menggunakan segala hal untuk kepentingannya, menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk kepentingannya, ya, menolak kebenaran hanya untuk kepentingannya. Udah merasa saya kan kalau ini kan darurat, nah kadang-kadang menggunakan kalimat darurat begitu. Padahal masih memungkinkan untuk bisa keluar dari kemaksiatan, maka itu akan mendapatkan siksaan yang perih, ya, azabun alim, siksaan yang perih, tapi Allah masih memberikan kesempatan. Siapa yang mau bertaubat, maka dia akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat yang tidak terputus-putus. Maka taubat itu atau mengakui salah itu adalah sebuah nikmat. Kadang berat kita akui sebuah kesalahan itu salah, tapi ternyata mengakui kesalahan itu, ini pangkalnya taubat nih. Mengakui bahwa kita salah itu adalah sebuah nikmat yang tidak akan pernah terputus. Maka taubat, taubat, dan taubat. Saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf dan salah maka jangan diikuti. Alafu minkum wastaghfirullah li wa lakum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu buah insightful lagi ditambahkan oleh guru kita. Masya Allah, hampir cucur nih air mata nih. Kita di subuh pagi ini, di Sabtu subuh ini, Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya, mujahid-mujahidah, kita diberikan suatu buah suguhan menarik, entertainment kita bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang memiliki keimanan dalam diri. Ini adalah entertainment nih. Ini adalah satu buah pertemuan yang sangat mencerahkan kita di pagi hari ini, terkait dengan betul-betul bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan tadi kesimpulan disampaikan oleh Tuan Guru, Masya Allah, adalah pangkal daripada taubat tadi telah dijelaskan. Nah Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru saja berhadir, jangan lupa untuk diisi absennya yang sudah di-share oleh rekan-rekan panitia. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin kehilangan tadi absennya, nanti akan disampaikan juga di grup insya Allah. Dan Bapak Ibu jangan lupa juga kita ada satu buah program. Ini ada program Waktu Indonesia Bersedekah. Bagi Bapak Ibu juga yang Unmute. Sadiomi teka kuping. Kayaknya sensitifnya terlempar ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, iya termute. Oh, iya. Oke, jadi Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung acara kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang ingin bersedekah bisa langsung ke admin, nanti insya Allah akan disampaikan terkait dengan program kita, yakni adalah Waktu Indonesia Bersedekah. Dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin tadi ketinggalan absen, nanti insya Allah juga akan disebarkan di grup terkait dengan absensi, atau bisa dicek di kolom komentar. Bapak Ibu, tadi pertemuan kita di kesempatan subuh kali ini sangat luar biasa. Tentu banyak insight-insight yang bisa kita catat dan bisa kita jadikan
inspirasi begitu ya di satu pekan ke depan. Mudah-mudahan di pekan berikutnya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi di majelis-majelis orang soleh ini. Masya Allah banyak sekali wajah-wajah subuh kita tadi, para mujahid-mujahidah yang bangun di subuh hari. Dan Alhamdulillah kita jumpa di kesempatan kali ini. Baik, itu saja Bapak Ibu pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa pastikan kita terus mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita. Ini adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni dengan senantiasa mentaubati diri kita dari waktu ke waktu. Barakallahu fikum. Atas nama seluruh kru dan staf yang bertugas dari dakwah dan pemberdayaan umat di pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kesilapan dan juga atas segala dalam rangka penyelenggaraan ada yang kurang, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wa'afu minkum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama Bu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Bapak Ibu semua sudah hadir. Hatur nuhun. Sami-sami Pak. Sami-sami hatur nuhun Hatur Pak nuhun, Ustad. barakallahu. Assalamualaikum. Terus Kalau ke Mekah lagi Ustaz Silmi. Hatur nuhun. Amin, Ustaz Ji, amin, Ustaz Ji, nuhun, Ustaz Ji. Waalaikumsalam. Masya Allah, dan guru nih. Bapak Ibu sekalian, hatur nuhun. Ini ada Ustaz Faisal juga nih. Insyaallah Ustaz Faisal ya. Insyaallah. Kita ketemu lagi di Faisal, Mekah nih. Insyaallah lain ya. Pembimbing dan ini sang ini Ustaz dalam mentawar-tawar harga luar biasa Ustaz. Insyaallah. Ini kemampuan khusus Ustaz. Saat Silmi jadi pembimbing ntar. Amin, amin, Pak. Ya, Rob. Amin, nuhun. Baik, Ustaz, mohon pamit, Ustaz. Mohon izin. Ya, pamit, Mas. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.